alasan pemerintah melarang FPI karena organisasi ini dinyatakan tidak memiliki surat keterangan terdaftar yang menurut keterangan sudah habis pada 20 Juni 2019, maka hal yang sama juga harus diberlakukan kepada ormas-ormas lain. Persoalan yang semacam ini sebetulnya mudah, tinggal dipenuhi saja. Jika masih ingin bergerak dan beraktivitas di negara hukum Indonesia, seperti organisasi-organisasi sosial keagamaan lainnya. Tidak hanya FPI yang dalam kegiatannya juga melakukan tindakan seperti sweeping dan perbuatan-perbuatan seperti main hakim sendiri. Kita letterless kepada undang-undang, tentu saja tindakan pemerintah benar, karena yang membuat undang-undang ini adalah pemerintah, karena berasal dari Perpu yang kemudian diundangkan. Pemerintah punya dasar, karena undang-undang ormas yang baru itu hasil dari Perpu bentukan Presiden Joko Widodo. Pasti langkah-langkah Presiden sesuai dengan itu. Apa yang kemudian dilakukan FPI, bahkan FPI pernah menyeruduk kantor LBHI. Pengamat, usai FPI bubar, selanjutnya kami akan mengalami nasib yang sama. Usai FPI dibubarkan melalui Undang-Undang Ormas, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dinilai akan berpeluang bernasib sama. Mengingat dalam perjalanannya sejak dideklarasikan, kami cenderung mendapat sorotan. Hal itu mungkin terjadi melihat Undang-Undang Ormas secara signifikan memangkas prosedur hukum, acara pelanggaran maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan. Undang-undang ini bermasalah dan harus diubah. Menurut hukum internasional, sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya pada Rabu 30 Desember 2020 lalu. Seperti kasus FPI, Usman mengatakan seharusnya pengurus ataupun anggota FPI yang diduga terlibat tindak pidana, termasuk ujaran kebencian dan hasutan melakukan kekerasan berdasarkan agama, ras, asal-usul, kebangsaan maupun minoritas gender, lebih baik kasusnya diusut secara hukum, bukan dibubarkan organisasinya. Yang perlu diperbaiki adalah mekanismenya. Amnesty menyarankan pemerintah untuk membuat mekanisme yang lebih adil sesuai standar-standar hukum internasional, termasuk pelarangan dan pembubaran sebuah organisasi melalui pengadilan yang tidak berpihak. Begitulah kata Usman. Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menyebut, Undang-Undang Organisasi saat masih berupa Perpu telah mendapat banyak dikritik, namun tetap disahkan sebagai undang-undang. Undang-undang tersebut menghapus mekanisme pembubaran ormas melalui peradilan yang bersesungguhnya diatur dalam Undang-Undang Ormas lama. Undang-undang ormas baru yang dibentuk dari Perpu Presiden Jokowi ini bermasalah, ujar Ferry. Adapun pasal 59 Undang-Undang Ormas mengatur sejumlah ketentuan terkait syarat sebuah ormas dilarang. Selanjutnya, pasal 60 mengatur bahwa ormas yang melanggar ketentuan dapat dijatuhkan sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Pasal 61 lebih lanjut mengatur sanksi administratif terdiri atas peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Undang-undang ormas tersebut, ujar Ferry, bertentangan dengan semangat reformasi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dalam bentuk lisan dan tulisan. Gaya pembubaran ormas seperti ini khas Orde Baru. Presiden Gus Dur menentang betul cara-cara pembubaran ormas seperti ini, ujar Ferry. Kemunculan nama Front Persatuan Islam yang diklaim pendukung Rizik Syihab sebagai organisasi pengganti Front Pembela Islam yang dibubarkan pemerintah dinilai ilegal alias tidak sah. Pasalnya organisasi tersebut tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Demikian disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indrianto Seno Aji. Bahkan dia menilai perubahan nama organisasi Front Pembela Islam tanpa menghendaki pendaftaran atas perubahan nama tersebut bertentangan dengan undang-undang.
Perubahan nama FPI tanpa menghendaki pendaftaran atas perubahan nama tersebut adalah tetap bertentangan dengan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Ormas dan KUHP, dan tidak sah, ujar Indrianto. Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Sabtu 2 Januari 2021. Menurut dia, perubahan nama dan bentuk baru organisasi terlarang yang tetap berbasis negara Khilafah Islamiyah adalah bentuk pembangkang terhadap kekuasaan negara dan konstitusi yang sah dan karenanya melanggar hukum yang harus ditindak secara tegas. Perubahan nama dan bentuk organisasi baru tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan keputusan untuk pembubaran dan pelarangan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat yang baru tersebut. Begitulah kata dia. Indrianto mengatakan pelarangan kegiatan FPI tidak perlu menjadi polemik, sebab keputusan pemerintah melalui surat keputusan bersama memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga patut diapresiasi dan didukung oleh semua komponen bangsa. Dari penelitian oleh Kementerian Dalam Negeri ini, AD atau ART FPI ini bertentangan dengan Undang-Undang Ormas sebagaimana telah ditegaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Dan Kementerian Dalam Negeri sampai sekarang tidak menerbitkan surat keterangan terdaftar bagi FPI, kata Indrianto. Lebih lanjut, pengajar ilmu hukum UI ini berpandangan bahwa dari sisi hukum, identitas FPI layak dianggap sebagai organisasi tanpa bentuk yang bersifat ilegal. Terlebih bila aktivitas dan kegiatannya ditemukan substansi penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah dan memunculkan nama dan kata NKRI bersyariah. Pelarangan kegiatan dan aktivitas FPI, lanjut dia, harusnya diartikan terhadap segala bentuk organ dan perubahan baik langsung atau tidak langsung, dengan segala atribut maupun lambang organ dan perubahannya. Oleh karenanya, pelanggaran terhadap larangan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum yang baru. Apalagi dengan visi misi yang tetap tidak mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, ucap Indrianto. Diketahui sejumlah tokoh ex-pentolan FPI langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kata Fadil, laskar khusus ini adalah mereka yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus kerumunan massa simpatisan Habib Rizik di acara pernikahan putrinya. Namun, Fadil tidak merinci penghalang-halangan yang dimaksud. Namun memang penyidik 2 kali terkendala saat mengirim surat panggilan untuk Habib Rizik ke kediamannya. Pada saat itu penyidik disebut 2 kali diadang Laskar Pembela Islam. Fadil mengimbau kepada Habib Rizik dan simpatisannya untuk tidak menghalang-halangi setiap langkah penyidikan lantaran hal tersebut merupakan perbuatan pidana. Dia menegaskan, siapapun yang menghalang-halangi petugas akan ditindak tegas sesuai aturan. Bukan hanya dalam kasus ini, tapi untuk kasus apapun yang selama ini penghalang-halangi proses penyidikan, begitulah kata dia. Sebelumnya diberitakan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran menyebut anggota Korps Bayangkara diserang sejumlah orang pada Senin 7 Desember 2020 dini hari tadi. Penyerangan ini diduga ada kaitannya dengan rencana pemanggilan kedua imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Shihab yang dilaksanakan hari ini. Insiden ini terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50. Saat kejadian itu ada 1 unit yang bergerak. Dalam 1 unit itu terdiri dari 6 orang, sementara penyerangan dilakukan oleh mereka yang berjumlah 10 orang. Dalam penyerangan ini, pelaku penyerangan sempat menyerang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Khawatir keselamatan anggota terancam, lanjut Fadil. Akhirnya polisi menembak para penyerang. 6 anggota Laskar tewas. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memberikan ultimatum kepada pentolan FPI Habib Rizik Shihab untuk memenuhi agenda pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 hari ini. Jika tidak, Kapolda mengancam akan menjemput paksa Rizik. Dia menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap Rizik apabila tidak hadir memenuhi panggilan penyidik untuk yang kedua kalinya. Sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 2 KUHP, penyidik memiliki wewenang untuk menjemput paksa Rizik apabila mangkir sebanyak 2 kali dari panggilan penyidik.
Pasal 112 ayat 2 KUHP itu berbunyi, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Kami mengimbau kepada saudara MRS Rizik agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya.